Ya pemirsa, apa sebenarnya alasan Airlangga Hartarto mundur dari Ketua Umum Golkar? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid. Selamat malam Pak Nurdin, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah kabar baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Nurdin, ini tadi dalam pernyataannya Pak Airlangga menyebut mundur demi menjaga keutuhan Partai Golkar. Apa maksud pernyataan ini? Jadi kalau kita, sebenarnya saya termasuk orang yang kaget juga ya, tiba-tiba beliau mundurkan diri. Tapi kemudian setelah saya merenungkan, saya bisa memahami bahwa selama 7 tahun Pak Erlangga memimpin Partai Golkar dan termasuk Ketua Umum Golkar yang berhasil, dibuktikan dengan pemilu 2019, ini kita bisa 2024 itu bisa kita menaikkan suara Partai Golkar dengan sangat signifikan. Ya. Kita mendapatkan kursi 103 di DPR RI. Kemudian kita juga ikut memberi kontribusi yang besar dalam memenangkan Pilpres Pak Prabowo dengan Gibran. Oleh karena itu, pengunduran diri tentu adalah alasan yang sangat pribadi, yang tentu alasannya hanya beliau yang tahu. Karena sekarang ini Golkar pada tahap yang sangat solid ya. Fasilitas Golkar di Indonesia itu tidak ada sama sekali pergesekan, tidak ada perbedaan yang membawa ke arah perpecahan, sehingga pengunduran diri beliau itu tentu alasannya sangat pribadi. Mungkin karena sudah 7 tahun memimpin Partai Golkar, selama ini hanya konsentrasi di Golkar, konsentrasi di pemerintahan, mungkin kurang mengurus keluarga, sehingga beliau sekarang ini hanya mau fokus pada proses pemerintahan dan pada keluarga. Kira-kira itu mungkin yang membuat beliau mundurkan diri. Karena kalau alasan keutuhan partai, tidak ada gejolak sama sekali di antara Partai Golkar. Tidak ada gejolak, Bang Nurdin? Sama sekali tidak ada gejolak, tidak ada perpecahan, apalagi perpecahan. Perbedaan pasti ada, tapi perbedaan selalu diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Setiap perbedaan Partai Golkar diselesaikan melalui rapat-rapat informal maupun rapat resmi di Partai Golkar, sehingga kita bisa solid sekali menghadapi pilkada yang akan datang, termasuk kemarin menghadapi pileg dan pilpres. Ini dibuktikan dengan capaian dihasilkan oleh Partai Golkar di 2024 ini. Termasuk sekarang kita merencanakan untuk memenangkan 60% daripada pilkada di seluruh Indonesia. Oke, Bang Nurdin, ini timingnya agak mendadak atau memang sebelumnya sudah pernah menjadi pembicaraan di internal Partai Golkar? Sebelum pileg memang ada beberapa segelintir kader Golkar yang menghendaki Munas dipercepat. Tapi itu adalah aspirasi daripada hanya segelintir sebagian kecil Partai Golkar yang tidak punya dasar filosofis, dasar ideologis, dasar yang faktual untuk melakukan Munas. Tapi kemudian setelah itu bersatu di dalam memenangkan Partai Golkar baik pileg maupun pilpres. Nah, kondisi itu sekarang berlanjut sampai hari ini, itu solid sekali Partai Golkar ini, tidak ada gejolak sama sekali. Sehingga pengunduran diri memang mengagetkan, tetapi tentu ada alasan yang sangat prinsip. Dan menurut ya saya menduga bahwa itu alasan sangat pribadi ya, bukan karena ada tekanan kekuasaan dan sebagainya. Ini adalah sangat pribadi yang mungkin beliau akan hanya konsentrasi pada pemerintahan, konsentrasi untuk mengurus keluarga yang selama ini waktu yang sangat tersita hanya untuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Oke, Bang Nurdin, isu Pak Erlangga mundur karena ada desakan dari internal Partai Golkar yang menyatakan Pak Erlangga gagal, terutama karena tidak mencalonkan diri di Pilpres. Tanggapannya? Oh itu dulu, itu tahun yang lalu memang ada bukan gejolak ya, itu ada isu-isu bahwa Pak Erlangga termasuk gagal karena tidak berhasil menjadi calon presiden. Tapi kemudian setelah kita mencermati elektabilitas, kemauan rakyat dan rakyat, bukan salah beliau kalau tidak mencalonkan diri sebetulnya. Karena bukan karena tidak ada koalisi partai. Golkar cukup dengan berkoalisi satu partai sudah bisa mencalonkan pilpres maupun april. Tapi beliau adalah seorang negarawan yang melihat realitas perpolitikan kita dan kondisi bangsa kita serta kehendak rakyat melalui survei, maka kemudian beliau tidak mencalonkan diri karena kondisi itu. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa beliau gagal karena tidak berhasil menjadi calon wakil presiden atau calon presiden. Nah, begitu. Baik, artinya ini sama sekali tidak ada desakan. Yang kemarin ini hanya isu atau tekanan? Tidak ada, sama sekali tidak ada desakan di internal. Yang dikatakan desakan itu apabila ada 2/3 DPD 1 yang menghendaki Munaslup. Kalau menghendaki Munaslup minta ketua umum mundur, itu sama sekali tidak ada satupun organisasi DPD 1 maupun DPD 2 yang minta Pak Erlangga mundur atau minta Munaslup, itu sama sekali tidak ada. Nah, oleh karena itu, kalau ada yang 1-2 oknum, itu hal yang sangat biasa dan itu bukan berarti bahwa signifikan untuk mendesak Pak Erlangga mundur. Jadi saya jamin bahwa secara internal sama sekali tidak desakan kepada Pak Erlangga untuk mundur. Oke, Bang Nurdin, tapi ini kan timingnya sudah dekat sekali dengan pilkada. Apakah dengan mundurnya
Pak Erlangga saat ini tidak akan menjadi gejolak begitu atau berpengaruh terhadap nama Partai Golkar? Golkar itu sudah terbiasa bisa menyelesaikan berbagai hal yang berkaitan dengan baik itu konflik. Kita sudah pernah berkonflik di tahun 2014 yang lalu, ya, kemudian bisa kita selesaikan dengan cara yang sangat elegan dengan musyawarah mufakat. Nah, setiap masalah dalam Golkar sudah sangat pandai dan lihai dalam menyelesaikan permasalahan. Ini insya Allah tidak akan berpengaruh terhadap konsentrasi kita untuk menghadapi pilkada. Karena kita memang waktu pemilu saja 2014 itu 2019 sebelumnya juga sudah ada gejolak, ya, di mana Pak Novanto, di mana kita ada munaslup dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita telah bisa eksis dan Golkar sudah terbiasa dengan menyelesaikan berbagai permasalahan internal dan ini apalagi sekarang ini tidak ada masalah. Hanya Pak Erlangga mundur, jadi kita harus munaslup. Nah, munaslup mekanismenya adalah tentu kita harus rapat pleno untuk menentukan PLT Ketua Umum. Setelah itu PLT Ketua Umum tugasnya adalah mempersiapkan Munas, didahului dengan Rapimnas. Karena kalau kita hendak melakukan Munas dipercepat sebelum waktunya bulan Desember, maka mekanismenya adalah rapat pleno memutuskan Rapimnas memutuskan Munas dipercepat gitu. Oke, kandidat kuatnya siapa, Bang Nurdin? Isunya yang paling kuat Agus Gumiwang, boleh dibocorkan? Memang Agus Gumiwang adalah salah satu wakil ketua umum yang potensial dan memiliki ruang, peluang, serta kesempatan dan memiliki kapabilitas, ya. Juga track recordnya beliau sangat bagus, apalagi sekarang sudah masih menteri perindustrian. Track record beliau di partai juga tidak ada catat yang berarti, ya. Beliau juga mantan ketua umum AMPI, jadi beliau ada kader Golkar yang tidak perlu diragukan dan saya mendukung kalau Pak GK hendak menjadi PLT Ketua Umum. Saya sebagai salah satu wakil ketua umum sangat mendukung Pak Agus Gumiwang untuk menjadi PLT Ketua Umum. Nama Bahlil Lahadalia juga disebut-sebut bisa menjadi pengganti Erlangga, Bang Nurdin. Itu nanti kalau Munas siapapun kader Golkar sesuai dengan rasa rumah tangga itu berhak. Pak Bahlil termasuk kader Golkar, ya, karena beliau setahu saya tidak pernah mengundurkan diri dari Partai Golkar dan selama ini adalah beliau saya kenal sebagai kader Golkar dan saya tahu betul. Apalagi Pak Bahlil waktu menjadi calon ketua umum AMPI itu adalah untuk menjadi ketua umum AMPI itu harus kader Golkar. Nah, oleh karena itu maka beliau sepengetahuan saya tidak pernah meninggalkan Partai Golkar sehingga persyaratan anggaran rumah tangga apabila Pak Bahlil tidak maju itu tidak ada jalan untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Paling cepat kapan bisa diputuskan pengganti dari Erlangga Hartarto ini, Bang Nurdin? Itu melalui Munas. Jadi nanti rapat pleno mungkin hari Selasa kita rapat pleno menentukan dulu ketua umum. PLT Ketua Umum, setelah itu PLT Ketua Umum harus mempersiapkan pelaksanaan Munas melalui rapat pleno. Nah, mungkin pada saat hari Selasa juga kita menentukan rapat pleno untuk menentukan kapan Rapimnas baru Munas. Karena tidak boleh kita Munas sebelum Rapimnas. Karena Rapimnas yang harus mengambil keputusan tentang pelaksanaan Munas dipercepat. Tapi kalau rapat pleno memutuskan Munasnya tetap nanti pada jadwal bulan Desember, maka tidak perlu Rapimnas. Karena itu sesuai dengan jadwal. Ya. Baik, terima kasih banyak Bang Nurdin Halid atas informasinya. Tentunya kita sama-sama menantikan siapa sosok yang akan menggantikan Erlangga Hartarto. Terima kasih telah bergabung di iNewsroom. Terima kasih. Bang Nurdin, sehat selalu. Selamat malam. Amin.